A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Al-Mutaffifin ayat 18, berarti mulai ayat 18 kan ini. Kalla inna kitabal abrori lafi illiyin wa ma adraka ma illiyun kitabum marqum yashhaduhul muqarrabun. Sampai situ dulu lah ya, 18, 19, 20, 21. Ini poin yang berbeda dengan yang sebelumnya. 2 sampai ayat 17 ya, garis besarnya tentang dua macam orang. Yang pertama, yang awal itu al-mutaffifin, yaitu orang-orang yang intinya curang ya di dalam berdagang. Kemudian yang kedua tentang al-fujjar, orang yang durhakanya keterlaluan ya, sampai dibuatkan prasasti itu di akhirat nanti nama dan amalannya tercantum yang buruk tentu nih ya. Al-fujjar itu spesialis dosa. Bisa jadi mungkinnya ada orang yang ya gitulah fujar spesialis dosa itu ya, hidupnya itu dari satu dosa ke dosa yang lain, tidak mengenal kebaikan itu ya, tidak mengenal kebaikan. Termasuk juga yang kemarinnya sering nih saya sebut-sebut nih ya, yang ini nih, yaitu orang terakhir yang keluar dari dalam neraka itu yang hanya punya iman sebesar debu. Kan bisa kita bayangkan amalnya seperti apa, karena orang ini tidak punya apapun untuk memasukkannya ke surga selain iman sebesar debu. Nah, amalnya berartinya itulah al-fujjar ya, dosa dan dosa hidupnya. Ketika menyeberang pun kan, nah dia ini celaka. Waktu menyeberang itu kan tidak selamat itu ya, tidak sampai ke seberang. Tidak sampai ke seberang berarti waktu menyeberang, karena kan pengawalnya nggak punya, amanah hilang, silaturahmi nggak nyambung dengan Allah kan. Silaturahmi itu kan tersambungnya seseorang dengan Allah, amanahnya hilang, dengan Allah nggak nyambung. Nyebrang jembatan hendak menemui Allah, nggak bisa, jatuh berarti di situ. Itulah kalau orang kafir sudah pasti, orang kafir sama sekali ya, bahkan gitu iman sebesar debu pun tidak ada, sehingga mereka yang di dalam Al-Quran banyak ayatnya, sehingga mereka itu masuk neraka dan abadi. Kalau orang kafir benar dosa dan dosa, nggak ada amal soleh sama sekali setitik pun lah gitunya. Nah sekarang ini poinnya mulai ayat ke-18 ini yang berseberangan. Banyaknya ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan dua ini disebut gitu ya, dua kelompok ini disebut berdampingan. Intinya mukmin kafir mukmin, itulahnya sering ini disebut-sebut. Di apa namanya, berdampingan gitunya oleh Allah disebut. Jadi langsung terlihat gitu kalau Allah menyebut orang kafir, orang durhaka itu seperti apa. Kemudian tidak jauh gitunya ketika dari Allah menerangkan demikian, digabungkan gitu ya, direndengkeun. Nah ayat 18 yang barusan ini tentang al-abror.
Nah, al-abror itu jamak dari al-bar. Ayat 18, kala seperti kala sebelumnya dan semua kala ya di dalam Al-Qur'an itu menyanggah, membantah apa yang sebelumnya salah gitunya. Artinya salah nih, yang sebelumnya itu adalah salah. Nah, sebelum ayat ini kan ada dua, yang tadi al-muttaffifin itu adalah sesuatu yang salah. Kemudian al-fujjar itu adalah sesuatu yang salah. Nah, dibantah gitunya kalau ada yang menganggap, meyakini bahwa hal itu kebaikan, hal itu baik, hal itu benar, itu salah. Nah, ayat ini dimulai juga dengan kala, ayat 18-nya, inna kitabal abrori lafi illiyin. Sesungguhnya catatan amal al-abror. Kalau kemarin inna kitabal fujjar. Sesungguhnya catatan amalnya al-fujjar itu ya orang yang spesialis dosa, ya dosanya keterlaluan. Inna kitabal fujjar lafi sijin. Nah, nama prasastinya di akhirat itu adalah sijin. Kalau ini yang sebaliknya, inna kitabal abrornya al-abror. Nah, ini makanya al-abror ini ya, al-abror itu jamak dari al-bar. Al-bar itu adalah yang al-bar itu amalnya al-biru. Berarti kan istimewanya sampai kalau al-abror itu adalah atau amal-amalnya itu amal-amal al-birru, bukan amal soleh standar, apalah sebutannya, bukan amal soleh biasa, bukan yang standar. Al-birru itu kan puncaknya amal soleh. Nah, kalau al-abror itu al-bar, jamaknya al-abror, orang yang amalnya itu al-birru. Nah, al-birru itu puncaknya amal soleh katakannya. Kalau nih kita melihat dari ini, dari rentang pahala yang Allah katakan dilipat gandakan itu kan, salah satu hadis menyebutkan dilipat gandakan antara 10 sampai 700 kali lipat. Ya, amal soleh itu pahalanya ya dilipat gandakan dari 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Nah, al-birru mah yang topnya, yang puncaknya. Dilipat gandakan itu antara 10 sampai 700 nya, yang 11 beredan, yang 12,5 12 dilipat gandakan teh, dilipat gandakan seberapa 11 atuh eta 10 panghandapna teh 11. Artinya kan amal yang sama apabila pahalanya dilipat gandakan 10 kali lipat, misalnya jadi satu amal misalnya ini nilai sesungguhnya berapa? 20. Ketika dikerjakan, berapa Allah memberi pahalanya? Paling sedikit dikalikan 10, berarti 200 pahalanya. Amalnya 20 sebetulnya. Tapi oleh Allah dilipat gandakan 10 kali lipat, jadi 200 pahala nama. Kalau dilipat gandakannya 700, berarti 20 kali 700 tah eta al-birru begitu. Si A mengerjakan amal tersebut, oleh Allah pahalanya dilipat gandakan 10 kali lipat, dapat 200 berarti. Lalu si B ternyata amalnya itu bagi si B amal yang sama, tapi bagi si B itu jadi al-birru amalnya. Anggaplah ya topnya lah 700 kali lipat, berapa sekali padahal mengamalkan amal yang sama. Ya 20 kali 700 berarti ngalikeun teh 20 kali 700 berarti nolna
tilu 14.000 padahal nilainya 20. Si B juga si A tadi ya si A mengerjakan yang sama, beda pahala yang didapatnya. Kalau si A ingin 14.000 harus mengerjakan berapa kali? 14.000 bagi 200 berarti jumlah jamleh sekian lah pokoknya mah. Coba kalau amalnya albiru sekali ge patri sebut tetenya sakali ge ngebledug ngejelegur pahala nanti lah sekali ngamalkeun mah dan nilai sesungguhnya hanya 20. Eta albiru orangnya albaru jamaknya abror. Amal lagi amal-amal albiru puncak, makanya sampai seperti ini. Inna kitabal abrori lafi ilna, namanya illiyun. Kalau prasasti orang-orang yang durhaka itu sijin namanya. Kalau ini orang-orang al-abror. Yang durhaka juga bukan durhaka ecek-ecek atau kalau masuk kelompok ala pujar dibuat prasasti, wah yang dosanya dosa-dosa dan dosa teh apa. Kalau amal soleh juga bukan amal soleh yang ecek-ecek atau bukan amal yang tadinya kalau dilipat gandakan itu dilipat gandakan pastinya Allah sudah menjanjikan demikian lah. Anggap kita semua yang beramal soleh ya. Anggaplah semua yang beramal soleh itu pahalanya dilipat gandakan antara 10 sampai 700 kali lipat. Artinya beragam lah gitunya, beragam lah. Tidak semua orang sama gitu ketika beramal soleh itu dilipat gandakannya berapa? Nyata we antara 10 sampai 700-nya begitu. Aya nu 10, aya nu 11,5, aya 275, aya nu itu tadi. Aya nu 12,5, aya nu 5 aya nu 23 aya. Oh rupa pokoknya mah aya nu 688 aya. Jadi kita kata 700 ada pokoknya mah teu nepi ka 700. Nah kalau al-abror itu sekali lagi nya al-abror itu jama dari al-bar, al-barru nya kalau dibaca utuh mah al-barru itu bacaannya. Al-barru itu orang yang amalnya al-birru. Nah al-birru mah amal soleh, puncaknya amal soleh. Dan iya teh amal soleh sampai ke puncak lah gitunya. Amal soleh sampai kepada puncak kepada albirru itu kalau sudah menjadi akhlak ya, amal soleh itu sudah menjadi akhlak ya, akhlak itu adalah sesuatu yang ketika mengamalkannya itu tidak lagi memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Makanya sudah jadi akhlak sudah berjalan ngaguluyur cek urang Sunda mah gitu sudah berjalan. Nah kalau Rasulullah SAW disebutnya kan manusia berakhlak paling mulia albiru semuanya. Makanya Rasulullah itu albiru itu ngerakeun. Masa Rasulullah amalnya tidak albiru? Nah catatan amal mereka ditempatkan, disimpan lah gitunya di satu tempat namanya illiyun. Wa ma adroka ma illiyun. Tahukah kamu, kalau di ayat ininya wahai Muhammad gitu ya, tahukah kamu wahai Muhammad apa itu illiyun? Kitabum marqum, catatan amal yang diberi tanda. Nah, berarti dikhususkannya diberi nomor gitu, asal memarkum tadi nomoran, diberi tanda di cirian. Nah sampai sana dulu nih, ini apa penjelasannya nih. Mulai ayat 18 ini kan sampai ayat 17 tadi itunya, dari awal sampai ayat 17 itu menerangkan orang-orang yang durhaka.
Kelompok pertamanya al-muttaffifin, orang yang curang di dalam berdagang. Kemudian yang kedua al-fujjar, itu orang yang dosanya keterlaluan, berlebihan, sampai catatan amalnya itu oleh Allah nanti dibuatkan prasasti, nama dan amalnya tertulis sampai ayat 17. Nah, sekarang poin baru anggaplah gitu ya. Nah, kaitannya itunya, korelasinya antara poin pertama tadi yang berakhir nah di ayat ke-17 ya. Nah, setelah Allah menerangkan yang pertama tentang al-muttaffifin, yang kedua tentang al-fujjar, terutama sihnya yang pasti kafir yang masuk al-fujjar pasti. Tapi kafir pun kan dosanya beda. Bukan karena kafirnya, amalnya. Kalau dosa kafirnya standar, masuk neraka abadi karena kafirnya. Nah, bedanya begini. Kalau Fir'aun itu kedurhakaannya, perbuatan dosa selain kekufurannya, wah itu yang paling parah gitulah di antara orang kafir. Di antaranya membunuh semua anak laki-laki dan membiarkan anak perempuan hidup. Itu pernah dilakukan oleh itu di ayat yang menyatakan yastahyuna nisaakum wa yuzabbihuna abnaakum wa yastahyuna nisaakum. Mereka itu membunuh anak-anak laki-laki dan membiarkan hidup anak-anak perempuan. Ini diantara kekejaman, kedurhakaan Firaun. Kemudian tentang Allahnya sampai kepada Haman. Haman itu pelaksana, Haman teh memerintahkan kepada Haman, coba buat gedung pencakar langit. Mungkin kalau sekarang nih gedung pencakar langit, aku ingin naik ke langit, mungkin aku bisa melihat Tuhannya Nabi Musa itu seperti apa, dan sebagainya. Alahnya Firaun. Nah, bagaimana azabnya, bagaimana siksaan Allah bagi Firaun di neraka jahanam, di kerak di neraka paling dalam dengan siksaan paling berat. Atutung pangheulana we pan kerak mah siga nu ngaliwat teh lah. Nu ngaliwat pan ari seuneu gede teuing teh kitu, handapna geus tutung luhurna cangor keneh. Ngaliwat. Ngaliwat teh atuh gede teuing seuneuna. Jadi itu handapna geus tutung itu luhurna cangor keneh. Dor eta citajana disiukan atuh teu asak. Jadi cangor kabeh kurang cai eta. Da citajana disiukan nyaman baheula meliwatir. Nah, kemudian bandingkan dengan Abu Thalib. Abu Thalib kafir ya, sampai mati dia mati kafir ya. Tapi amalannya seperti apa? Dia malah menjadi pelindung Rasulullah. Sampai akhir hayatnya Abu Thalib itu menjadi pelindung Rasulullah. Nah, ketika Rasulullah menerangkan bahwa azab neraka yang paling ringan itu adalah orang yang diberi alas kaki dari api hingga isi kepalanya mendidih. Nah, Rasulullah mengatakan demikian itu untuk Abu Thalib. Tapi kan dengan kekufurannya dia di neraka dan abadi. Tapi Firaun tak aya prasasti nengke. Geus eta anu pang parah nama. Nah, kalau ini al-abror, wah juga harus istimewa, berarti itu kan bukan amal soleh yang amal soleh nu saridona teh mah. Nu saayana, saaya-aya, sahayuna, sageuna nu kitu mah. Boro-boro nepi kana al-birru. Ya, al-birru itu tadinya amal soleh yang sudah menjadi akhlak.
Nah, ini Allah menerangkan sebelumnya, terutama nih Al-Fujar itu adalah orang kafir yang mendustakan. Yang mendustakan artinya yang ketika Allah menurunkan agama malah mengatakan, wah ini kan bohong. Ya, sehingga mereka tidak mempercayai, tidak menerima, tidak mengikutinya. Nah, kemudian juga menerangkan mereka, tingkatan Allah juga menerangkan tingkatan mereka di dalam neraka. Kalau al-fujar itu pastilah di neraka pun yang paling dalam. Seperti nanti sebaliknya, kalau al-birru al-abror, wah di surganya pun surga tingkatan yang paling tinggi pasti. Nah, Allah melanjutkan, intinya setelah menerangkan demikian, Allah melanjutkan dengan menerangkan al-abror itu orang-orang yang beriman, ya, sebagai dasar pastinya. Orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasul-Nya, kepada hari akhir, intinya orang-orang yang, kalau orang kafir kan orang yang menolak, tidak menerima ketika Allah menurunkan agama Islam. Nah, orang-orang yang beriman itu adalah yang menerima, yang mempercayai agama Islam yang Allah turunkan, diterima, dan disebutnya dianutlah agamanya. Disebutnya menjadi beragama Islam. Ya, artinya orang yang beriman. Dan di antara semua tentang agama Islam, itunya yang disebut beriman dengan mengimani agama Islam yang Allah turunkan. Kalau orang kafir sebandingannya, kalau orang kafir itu orang yang tidak mempercayai, mereka menolak, mengingkari agama Islam, sehingga kan agama kemudian beragamanya bukan dengan agama Islam. Karena agama Islamnya diingkari oleh mereka. Nah, kalau orang yang beriman itu artinya orang yang menerima ajaran agama Islam dan beragama Islamlah mereka. Nah, di antara semua ajaran Islam yang diimani itu ya, rukun dasar pondasi dari beriman itu adalah mengimani yang 6 perkara yang kemudian disebut rukun iman. Yang diimani sebetulnya adalah ajaran Islam, agama Islam gitunya, diterima gitu, agama Islamnya diterima, dipercaya gitu, benar agama Islam itu yang disebut beriman itu demikian. Adapun yang 6 gitunya itu rukun pondasi dasar dari mengimani ajaran Islam itu adalah mengimani yang 6. Kemudian ya Allah menerangkan ya tentang al-abror, yaitu orang-orang yang beriman. Ya, beriman itu yang barusan lahnya, mengimani ajaran agama Islam intinya, dan beramal soleh. Kemudian Allah pun memberitakan, ya Allah memberitakan kedudukan mereka. Ya Allah memberitakan, Allah memberitahu artinya ya, kedudukan al-abror, yaitu dengan amalnya diprasastikan lalu disimpan di sebuah tempat yang namanya Illiyun. Itu juga sudah menunjukkan ini orang-orang istimewa, berarti al-abror mah. Ya, orang-orang istimewa nih yang amal solehnya luar biasa, berarti ya, amal solehnya istimewa. Apa namanya yang sudah jadi akhlak lah gitu aja. Untuk menjadi akhlak itu kan harus biasakan, berarti nanti jadi biasa. Ya kalau yang sudah biasa artinya ya pasti melalui proses asalnya, melalui proses membiasakan diri, sebutnya memaksakan diri, kemudian supaya menjadi biasa, yang akhirnya memang jadi biasa, kemudian menjadi akhlaknya. Ta al-baru gitu, si albar ta. Albar, aduh ampun eta. Albar, aduh. Nah, Allah memberitakan nih ya, kedudukan, tingkatan, derajat mereka. Kemudian Allah juga
Nah ini ya disebut-sebut illiyun itu artinya Allah ya bahasa kitanya lah membuat prasasti itu ya. Allah membuatkan prasasti untuk amal-amal mereka di satu tempat yang namanya illiyun. Kemudian tentulah bagi mereka adalah balasan terbaik. Bagi mereka balasan terbaiknya dari dari Allah. Ya itu balasan terbaik ya, karena amalnya ketika di dunia. Karena balasan dari Allah itu dari amal. Ya, tidak akan ada balasan, sebutannya tidak akan ada balasan, ganjaran, pahala dari Allah kalau tidak ada amal. Termasuk orang yang hanya punya iman sebesar debu pun, kalau dalam pembahasan ini ya, kalau di dalam kitab Sahih Bukhari tentang kitabul iman ya, tentang iman, Imam Bukhari memunculkan satu pembahasan iman itu adalah amal, makanya diberi pahala. Ada iman diberi pahala karena iman itu adalah amal, kan Allah memberi pahala balasan ganjaran itu memberi pahala gitunya, ganjaran balasan itu bagi amal. Ada amal, ada balasannya dari Allah. Tidak ada amal, ya tidak ada balasannya. Kalau orang kafir ada nggak amalnya? Nggak ada gitu kan, karena semua yang dilakukannya gugur, batal, benar-benar kosong. Berarti catatan kolom amal solehnya itu benar-benar kosong, tidak ada satupun yang jadi pahala itunya, tidak ada satupun amal mereka yang diberi pahala oleh Allah, benar-benar gak akan. Jadi kalau mereka dinyatakan abadi ya pantas, karena mana yang bisa mengeluarkan mereka? Apa yang bisa mengeluarkan mereka dari dalam neraka? Gak ada sama sekali. Coba kalau ada iman sebesar debu saja, itu pun diberi pahala oleh Allah. Tidak abadi seperti orang kafir, nyaris. Nyaris abadi. Tak ngomong lumayan, burukan ke surga teh, kumaha. Lumayan kan nyaris abadi. Lumayan. Di nerakanya paling lama. Ya ini penghuni terakhir. Di dalam Sahih Bukhari-nya ada pembahasan iman adalah amal, dan Allah memberi pahala itu kalau ada amal. Makanya termasuknya yang terakhir dikeluarkan dari dalam neraka itu juga karena amalnya. Yang mana? Iman yang sebesar debu. Nah, hanya menjadi demikian itu karena dia tidak punya lagi apapun itulahnya selain iman yang hanya sebesar debu. Tetap oleh Allah diberi pahala. Hingga akhirnya gitu kan, orang ini masuk surga. Kalau orang kafir yang dinyatakan abadi memang tidak ada sama sekali amal soleh pada mereka. Tidak ada sekecil apapun lah gitunya yang bisa menyelamatkan, yang bisa mengeluarkan mereka dari dalam neraka. Berbeda dengan yang ini, Allah membuatkan prasasti untuk amal-amal mereka di satu tempat, di satu catatan lah, jadi namanya apalah itunya, yang disebut dengan illiyun, dan bagi mereka adalah balasan terbaik dari Allah. Nah, tentu kalau untuk di akhirat balasan terbaik itu adalah surga yang tertinggi. Ya, balasan terbaik dari Allah itu adalah surga dengan tingkatan yang paling tinggi. Dan ini juga mengulangnya, ya nama surga tertinggi itu surga Firdaus yang Rasulullah menyebutkan ausatu a'laha wa ausatuha, bahasa Rasulullah malah a'laha itu tingkatan yang tertinggi, wa ausatuha itu yang terhebat lah, mungkinnya terhebat, termegah. Di atas surga Firdaus itu adalah Arasy, artinya memang tidak ada tingkatan surga yang lain kan di atasnya berarti. Karena ini surga tertinggi, di atas surga Firdaus nggak ada tingkatan surga yang lain. Di atas surga Firdaus itu adalah
Aras itu tempat Allah, itu tempat singgasana apa bahasanya lah, rumah tempat tinggal gitunya adalah aras. Ya tentu di antara keistimewaannya mereka bisa melihat Allah setiap saat. Itu di antara keistimewaannya tentang yang didapat oleh penghuni surga Firdaus. Ini tetangganya Allah mereka. 5 langkah dari rumah paling gitu. Ke aras. 5 langkah aja deket. Allah kelihatan setiap saat. Sementara coba bandingkan kannya dengan setelah penghuni neraka masuk neraka semuanya, penghuni surga masuk surga semuanya, termasuk orang yang terakhir masuk surga, artinya sudah jadilah masuk surga. Banyak hal nih setelah terjadi demikiannya. Artinya yang di dalam neraka ini tinggal mereka yang abadi. Nah yang pertama nih ya, yang saya ingat nih ya, Allah mendatangkan kematian lalu ditempatkan di antara surga dan neraka, dan diumumkanlah kepada penghuni surga ataupun penghuni neraka, kematian ini disembelih sehingga tidak akan ada lagi kematian baik ke penghuni surga ataupun penghuni neraka. Kematiannya sudah dihilangkan. Artinya yang di surga abadi, yang di neraka juga abadi. Yang di surga mendengar berita demikian semakin nikmatlah terasa itunya, karena mereka mendapatkan berita bahwa akan di situ selamanya, tidak akan berakhir, tidak akan mati. Penghuni neraka semakin menderita. Kemudian kalau setelah penghuni surga penghuni neraka terakhir dikeluarkan, maka neraka akan ditutup. Neraka itu akan ditutup karena tidak ada lagi yang dikeluarkan. Kalau sebelumnya belum ditutup karena masih akan ada yang keluar gitu kan. Kalau seseorang sudah habis masa siksaannya di neraka, maka akan mati di dalam neraka dalam keadaan gosong. Nah, kemudian Allah memerintahkan kepada ya orang-orang yang dekatnya, saudaranya, kawannya, siapalah gitu, itu bisa baturan maneh, sudah pengajait kan watir. Tingali lain lah balik deui. Bae atuh kagok gajait atuh mun kitu abong teu wawuh. Itu jahit itu watir tuh. Tapi dalam keadaan mati ya, karena kemudian dibawa. Nah, lanjutkan lagi nih. Nah, yang terbaik itu adalah kalau bagi penghuni surga paling rendah gitu kan, itu di hadis yang ini yang pasar Jumat, bagi penghuni surga paling rendah itu juga bisa melihat Allah, tapi dari jarak 1000 tahun perjalanan, itu pun hanya dampal kakinya. Indah tetap. Dampal kaki indah, iyalah Allah masa. Tapi hanya itu gitu, jatah bagi mereka memang seperti itu dari Allah. Coba kalau masuk surga Firdaus, jangankan Allahnya, arasnya kelihatan. Ya, arasnya pun bisa dilihat. Jadi tetangganya gitu paingan, tetenya yang disebut bertetangga dengan Nabi mah berarti bertetangga dengan Allah nantinya, karena Nabi di surga Firdaus. Jadi tetangga Nabi, ya tetangga Allah juga berarti. Dekat 5 langkah dari rumah pokoknya. Pada Firdaus ke aras dekat. Tadu surga panghandapna, aduh nih indah tetap bisa dengan atur kumaha yang dampal kaki na bungkul wayahna jatah maneh mika sakitu. Panggih kan waktu waktu ngobrol di pasar Jumat teh, ini kan tempat bertemunya seluruh penghuni surga. Ya paling ngobrol teh gua di itu kan teh. Ya iya cukup teh cicing ulah hayang cukup. Beda atuh. Dor ieu nu penghuni paling rendah ka penghuni surga Firdaus kumaha di ditu amal kagamar moal dibejakeun lah karunya dan ngacai paling. Ngusulah di dinya cukup keur maneh badangeun lah pasti di dinya ge. Tuh. Hayang ningali Allah cenah. Mani piro cukup itu. Mani piro.
saya ningali Allah cenah ieu tinggal dapal sakuna wungkul cenah bagian teh cing pangmotokeun atulah aras teh siga kumaha geus ngeunah cicing mana mah teu meunang jatahna gitu meunang ningali eta ini balasan terbaik lah gitunya dari Allah nih bagi mereka karena amalnya karena amal mereka di dunia. Nah hingga berbeda lah jelas lah gitunya direndengkeun eta teh geuningan teh perbedaan antara catatan amal al-abror dengan catatan amal al-fujjar. Yang satu kedurhakaannya yang luar biasa. Sementara al-abror itu amal solehnya yang luar biasa. Ini dua-duanya dibuatkan prasasti nih. Dijajarkeun geura direndengkeun aduh nya era menurut eta penghuni neraka cobaan namanya tertulis, namanya dicantumkan, amalnya apa saja. Muncul orang menjadi kabacaku kabeh jelema itu amal teh baheula disebut-sebut ternyata nanti akan ditambahkan oleh Allah semuanya ada. Nah sekarang ini tafsir per ayatnya lah ya. Kalla inna kitabal abrori lafi illiyin. Ya artinya bantahan tadinya kalla sebelumnya pasti ada yang salah, ada yang harus dikoreksi. Nah al-abror itu orang-orang yang beriman pasti sebagai landasan paling utama adalah beriman dengan mana yang tadi kan, terima dulu, percayai dulu agama Islamnya. Kemudian ya beragama Islam lah. Ya beragama Islam lah dan tuntutannya kan di dalam Sahih Bukhari juga Kitabul Iman ada itu kan pembahasan tentang orang yang man aslama hadisnya ya man aslama wa hasuna islamuhu barang siapa beragama Islam dan bagus keislamannya. Nah orang-orang yang beriman, orang-orang kalau di sini disebutnya orang yang menyebutkannya al-mu'minun, al-mukhlisun, al-amiluna, al-muti'un. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang beramal, orang-orang yang taat kepada Allah. Marsudun fi kitabin bayyinin masturin. Yaitu amal mereka itu terukir apa bahasanya kitanya diukir itu diukir. Amal mereka itu diukir di satu catatan yang jelas. Catatan yang terukir dan mereka itu di surga yang paling tinggi tentu saja ini satu ianya butuh wa masiruhum ilal jannah tempat akhir perjalanan mereka itu adalah surga. Ini ya tentang kitabnya sih di sini kan ya tadinya inna kitabal abror catatan amal al abror. Tapi tadi yang pentingnya al abror itu siapa? Ini terlalu sederhana nih di sini menerangkan kalau al abror seperti ininya orang yang beriman, yang ikhlas, yang beramal, yang taat. Iya, tapi tidak nampak istimewa sebetulnya ini ya. Karena al-abror itu jamak dari al-barru. Al-barru itu adalah yang orang yang amalnya al-birru. Dan al-birru itu adalah puncaknya amal soleh. Dan puncaknya amal soleh itu kalau amal soleh itu sudah menjadi akhlak. Artinya ketika mengerjakan amal soleh itu tidak lagi mikir-mikir, menimbang-nimbang. Tuh diajar keneh gitu mah. Nah sedikit lah kita melebarnya tentang ini al biru itu yang demikian apabila amal soleh itu sudah menjadi akhlak. Definisi akhlak itu adalah sesuatu yang ketika melakukannya itu tidak lagi memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Contoh gampang menyupiran akhlak eta rek ninjak rem ningali heula ka handap diajar keneh berarti sok bener enggak? Mundek nincak rem teh gitu ningali heula ka handap.
rek mengkol lampu sen belah mana ieu teh atuh diajar kene teh coba kali ya driver atuh eta mah apung-apungan no rally masih gak kumaha mengajalankeunana padahal bari dipandu kan perhatian ke ini kan dikasih panduan gitu kan terus pan itu sambil mendengar panduan nincak gas mah tuh kudu ningali iraha ngegas iraha ngerem nya kapan kan diinjak pedal gas gitunya kapan injak pedal rem timbang-timbang heula ieu rek nabrak timbang-timbang heula rem ulah diajar keneh nyupiran teh nu kitu teh ya apalagi kalau sampai seorang itunya atlet dunia gitu atlet rally ngajalankeun kan edan-edanan muncul ngajalankeun teh padahal kan sambil terus di kaki sudah wah otomatis sama dorek kerem tinggal nincak suku batur wah batur mahnya pereli kelas dunia gitu kadang navigator anu dijajak atuh ke junggal bulan keluar navigator apa dan harus secepat kilat gitu kan pemberitahuan dari navigatornya seperti apa gitu kan belok kanan sekian derajat so udah teh kan perhatiannya terus tapi kan tangannya kakinya apa yang dilakukan tangan dan kakinya itu akhlak mah gitulah gambaran anak tak eta akhlak mah teu mikir deui teu timbang-timbang deui ari gitu mau naik motor ari ieu teh kudu belok ke kanan itu belok ke kanan belok ke kanan sen ke kiri tuh eta mah the power of mama eta mah gitu mah the power of mama ya gitu tuh jalan keur di beton basuh keneh digeleng atuh tapakon panjang itu kegodeg mah nu digaraweun ge duh aing dibabuk kuatir cenah tak busen kakenca kalau katuhu kumaha akhlak teh akhlak nyupiran sih kumaha aya teh akhlak nyupiran teh tak itu nya gambaran akhlak mah kalau amal soleh kalau ini kalau Rasulullah SAW nya Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah sebagai contoh jangankan Rasulullah kan Abu Bakar sajanya Abu Bakar sampai disebut mendapatkan gelar As-Siddiq itu karena juaranya untuk Fastabiqul Khairat yang Fastabiqul Khairat itu kan berlomba-lomba lah dalam beramal soleh lah gitunya berlomba-lomba lah beramal soleh. Ini diantara contohnya hanya beberapa kesempatan yang lalu juga sudah pernah nih beberapa kali diungkapkan seperti apa Abu Bakar sampai mendapat gelar As-Siddiq. Di antaranya contohnya yang terkait dengan Ashabus Suffah. Mereka ini kan Abu Hurairah tenang kering di jalan kan sugan we atuh aya nu ngajak naspad oke sama siapa teh lamun karena sugan we atuh terjual Abu Bakar mun api-api nanyakeun ayat sugan teh ngajak ka Padang henteu terjual Umar atau sugan ngajak kami ayam henteu terjual Nabi enggeus teh nanyakeun hafal cik Nabi nah ya itu seperti itulah kondisi Ashabus Suffah ya. Abu Hurairah kan sebagai kepala sukunya Ashabus Suffah mengatakan kami sering tidak memiliki makanan sampai harus mengganjal perut ini dengan batu. Dan Rasulullah SAW suka memberi penawaran kepada para sahabat siapa yang mau memberi makan mereka. Tah akhlak Abu Bakar mah teu mikir teu timbang-timbang ngacung pokoknya Abu Bakar selalu paling dulu. Tata akhlak gitunya Abu Bakar selalu angkat tangan paling dulu saya Rasulullah sampai Umar bin Khattab juga mengatakan saya mau angkat tangan tapi nger eleh ku Abu Bakar mah kapiheulan wae tanpa memikirkan dulu mencik urang teh aya eueuh kumaha engke we untuk amal solehnya ternyata pernah kejadian kan saya Rasulullah ya coba punya apa pulang ke rumah nggak ada apa-apa di rumahnya. Ya tidak ada apa-apa di rumahnya gitunya untuk diberikan. Ya nanya istrinya ada mau memberi makan Ashabus Suffah punya apa? Enggak punya apa-apa. Korean lah. Ya di Korean itu buka kulkas, wah kosong gitu. Buka kulkas, waduh, buka kulkas tinggi ningali beas, alah seueuh kerisuk ya weh.
Kemudian Allah mengutus angin memadamkan, dulu kan masih obornya. Kemudian Allah memadamkan lampu lah gitunya. Ketika dinyalakan lagi makanan sudah banyak. Disebut orang menekan gitu kumaha Abu Bakar teh jawab nya we kumaha nya bener kan benar kenyataan tidak ada apa-apa di dalam rumahnya. Tata akhlak gitunya menggambarkan akhlak mah tah eta akhlak sugan mikir heula. Bukan naonnya di mah ya naon lila cek Nabi teh meureun atuh kepilahan ku batur. Itu Abu Bakar. Pantasnya kalau Abu Bakar kan menjadi sahabat yang paling utama mengalahkan mereka yang mati syahid. Nah, eta akhlak manu kitu itu tah al abror teh kalau amal soleh itu sudah menjadi akhlak. Setiap yang dilakukannya itu al birru 700 kali lipat pahalanya setiap kali melakukan amal apa saja. Kalau sudah jadi akhlak berarti oleh Allah itu dilipat gandakan dengan pahala yang paling besar. Nah, gitu mikir-mikir heula, tuh keburu nabrak. Tadilah mau diajar mobil teh, atuh mikir, hayo mikirin buru-buru jejak. Eta lantaran diajarkeun depan udah dijejak. Nu ngajarkeun. Nu ngajejak teh nu ngajarkeun nyupiran. Nu dijejak teh kada etana di dasar diajarkeun dasar amatiran. Diajarkan eta akhlak contohnya Abu Bakarnya sampai menjadi sahabat yang paling utama. Contoh diantara contoh nyatanya sering Rasulullah memberi penawaran demikian pasti Abu Bakar yang paling dulu angkat tangan. Ku Abu Bakar deui itu tungtung nama jatah nu eta teh terambil selalu oleh Abu Bakar. Nah kemudian wama adroka ma illiyun. Tahukah kamu ya wahai Muhammad apa itu illiyun? Kitab marqum. Nah kalau terjemah harfiahnya kitab itu catatan amal lah gitunya, kitab kumpulan gitu, kitab kumpulan catatan amal. Marqum itu yang diberi tanda di cirian. Ya diistimewakan berarti ini diberi tanda di ciriannya. Diistimewakan. Yashhaduhul muqarrabun. Nah, tahukah wahai Muhammad apa illiyun itu? Nah, pertanyaan ini maksudnya litabkhim wa ta'zim. Aduh, bahasa urang naonnya litabkhim teh untuk semakin apa namanya? Kalau takzim untuk menunjukkan keagungan, sedih wae-nya. Keistimewaan itu ya sesuatu yang luar biasa. Kalau tabkhim itu ini untuk menekan itunya, untuk menekan asalnya mah tabkhim mah tebal. Artinya untuk menekankan nih tentang hal ini, yaitu tentang ya betapa agung istimewa luar biasanya. Ya kalau bagi kita artinya bukan soal catatan amalnya tapi orangnya gitunya, orangnya yang bisa sampai kepada amalannya itu amalan yang albirru. Nah ini orangnya, mereka ini yang luar biasa bisa seperti itu. Bisa menjadi itu setiap beramal itu diberi pahala oleh Allah dengan dilipat gandakan yang paling besar, yang paling tinggi. Ya tak kudu gitu, tapi pikiran anak berartinya ini apa namanya ya ya cara berpikirnya berartinya cara berpikirnya, pola pikirnya harus pola pikir fastabikul khairat. Kalau untuk kebaikan baru sok lah ayo bersaing tah mun gitu tah fastabikul khairat. Ya Abu Bakar itu ya orang yang juaranya gitu. Abu Bakar itu fastabikul khairat itu juaranya. Kan itu harus dimulai dari ya cara berpikirnya. Ya susah kalau tidak mempunyai cara berpikir itunya fastabikul khairat ya kapan mau ikut lomba juga enggak meureun boro-boro mun hoream. Ya dimulai dari sana gitunya, dari ya cara berpikirnya. Pokoknya kebaikan dan kebaikan. Contoh ini, contoh tentang Abu Bakar juga nih ya.
Waktu Rasulullah SAW kalau safar Rasulullah SAW itu nggak pernah sendirinya. Kalau Rasulullah safar selalu ada sahabat yang ikut, entah kadang sedikit, kadang banyak. Sekali waktu atau apabila safar Rasulullah itu kadang membawa istrinya, kadang enggak. Ya, jadi tidak setiap safar Rasulullah itu membawa istrinya, tapi juga tidak setiap safar itu istrinya nggak ikut. Jadi kadang ya tergantung acaranya lah gitulahnya, tergantung acaranya apa, kepentingannya apa. Kadang istrinya ada yang ikut, kadang enggak. Nah sekali waktu giliran Aisyah yang ikut, dan Aisyah itu menggunakan sebuah kalung. Aisyah menggunakan sebuah kalung. Ketika perjalanan itu sudah sekian lama lah, cukup lama, kemudian Rasulullah meminta untuk istirahat, berhenti dulu gitu ya, ini istirahat di rest area lah, di gurun aja rest area. Ya pokoknya berhenti kan, istirahat lah. Ternyata tidak lama dari sana Rasulullah SAW sendiri, ya Rasulullah SAW itu Aisyah laporan kepada Rasulullah, kalung saya hilang. Kemudian Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat cari. Ya, beberapa orang sahabat mencari pasti balik lagi ke tadi jalan yang mana, berarti kan bisa jadi jatuh di jalan. Nah Rasulullah memerintahkan beberapa orang sahabat untuk mencari, kemudian beliau sendiri tidur di pangkuan Aisyah, tidur gitu di paha Aisyahnya, di nalahunan Aisyah. Ternyata orang yang mencari ini tidak menemukan. Ketika datang waktu sholat, mereka ini asalnya ini nih, para sahabat itu laporan gitunya tidak menemukan. Nah ketika datang waktu sholat, ternyata di tempat tersebut juga tidak ada air. Mereka mencari air juga tidak menemukan. Kemudian para sahabat banyak yang menyalahkan, gara-gara Aisyah. Sebutlah jadi perjalanan terhambat, saat itu berhenti di tempat yang di sana tidak ada air. Kemudian para sahabat jadi laporan laporan berenanya ke Aisyah metuaniun, tapi ke Abu Bakar gitu, gara-gara Aisyah sendiri. Sampai Abu Bakar juga marah. Tapi Abu Bakar tidak berani memarahi itu karena kan Rasulullah tidur Rasulullah kan tidurnya di pangkuan Aisyah. Jadi Abu Bakar teh tukangan beri nyibit sangkek na maneh sia. Beri garewos. Da sieun kalau Nabi Abu Bakar juga berani mengganggu Nabi. Aisyah cuma diam saja gitu. Nah kemudian ya Rasulullah terbangun. Ketika Rasulullah terbangun beberapa lama turunlah ayat tentang tayamum. Nah ini asbabun nuzul asbabul wurud. Kemudian asbabun nuzul turunnya ayat tayamum itu kejadian tersebut. Nah, turun ayat tersebut kemudian tayamum lah semuanya. Ternyata ketika dilaporkan Rasulullah, kami tidak bisa menemukan kalung tersebut. Kemudian Rasulullah memutuskan, ya sudahlah kalau tidak ada mau bagaimana, ayo berangkat. Ternyata ketika mau berangkat, untanya berdiri, kalungnya itu ada di bawah unta. Ari onta tuh cicing wae batur ribet. Eta onta ribet batur maneangan ka mana eta onta cicing we segitu katindihan ku manehna. Cik atuta. Benar gitu. Lintat tadi itu. Nah, ketika onta itu berdiri, ternyata kalungnya ada di bawah. Kemudian para sahabat itu mengatakan, ya, karena justru dengan kejadian tersebut Allah menurunkan ayat tentang
tayamum. Kemudian para sahabat mengatakan geningan atau dari beberapa pengalaman juga mungkinnya yang sebelumnya tidak ada apapun yang terkait dengan Abu Bakar dan keluarganya pasti kebaikan. Asal apaan gitu tahu dasar kieu tah mau ibu-ibu teh tetap musikeun si jeung yang melo suatu riweuh itu kudu balik deui neangan kongkorong ting di mana buron di gurun neangan kongkorong ku angin gitu sakubur atuh sabarupa lah para sahabat berkomentar sampai Abu Bakar pun memarahi Aisyah tapi Aisyah tadi gitu-gitu cicing we karena takut membangunkan Rasulullah. Nah ternyata setelah seperti itu kejadiannya, nah para sahabat mengatakan tapi benar saja dari beberapa kejadian tidak ada kejadian, tidak ada apapun yang terkait dengan Abu Bakar dan keluarganya pasti kebaikan. Tidak karena Abu Bakarnya gitunya Abu Bakarnya mengarahnya lu tadi pastabikul khairat kepada kebaikan lah pokoknya mah Abu Bakar mah hanya kebaikan ya pasti kebaikan apapun itu nggak ada keburukan karena Abu Bakarnya sendiri kan selalu itu kan mengarahnya kepada kebaikan. Adapun kejadian seperti itu kan para sahabat mana tahu ternyata dengan kejadian itu turun ayat tayamum ya kan para sahabat sebelumnya nggak tahu yang ada hanya ya ngedumel, marah, kesal, yang kudu neangan di Rasulullahnya tidur. Ya Rasulullahnya tidur itu tidak ikut mencari. Rasulullah itu hanya memerintahkan para sahabat. Nah, ternyata begitu bangun ya itu laporan Rasulullah sudah masuk waktu sholat ini bagaimana air tidak ada. Nah Allah menurunkan ayat tayamum. Benar ternyata tidak ada apapun yang terkait dengan Abu Bakar kecuali kebaikan. Ya dari mana bagaimana bisa demikian? Karena Abu Bakarnya gitu kan. Ya Abu Bakar itu selalu mengarahnya kepada kebaikan. Ya pasti kebaikan. Meskipun ya dengan jalan berartinya meskipun dengan jalan yang oleh manusia tidak bisa dimengerti, dipahami, sugan teh meureunan. Pan kaduhung nu nyarekan Aisyah teh. Ya, akhirnya para sahabatnya mereka ini menyesal meminta maaf karena sudah berprasangka buruk lah gitu kepada Aisyah. Padahal itu maksud Allahnya dengan kejadian tersebut Allah hendak menurunkan ayat tayamum. Pan kebagian tapi ka ayeuna tayamum sararea ge. Ya masalah tayamum kan kebagian berarti kan seluruh umat Islam teh jariah Aisyah lah anggap pun gitu mah. Tah jariah Aisyah eta mah berarti. Ya karena munculnya ayat tayamum, adanya syariat tayamum itu karena Aisyah. Dengan resiko Aisyah teh meureunna diciwit ke Abu Bakar. Dimarahi oleh para sahabat cenapaleun kan ya mereka berbuat demikian karena ya wajar lah karena manusia kan tidak tahu apa yang akan terjadi ternyata Allah menurunkan ayat tayamum. Nah itulah contoh lah gitunya contoh Al-Abror Abu Bakar ya itulah Abu Bakar yang nomor 1 yang terdepan. Tali tabhi maksud Allah bertanya di sini ya tahukah kamu Muhammad apa itu iliyun? Pertanyaan itu supaya lebih tertanam mungkin lahnya supaya lebih tertanam supaya lebih mengakar. Dan dengan catatan ayat ini kan berlaku bagi siapapun artinya mengapa tidak siapapun berkesempatan untuk menjadi seperti ini. Ya siapapun yang berkesempatan untuk menjadi al-abror ya, tadi ya, berarti kan eta nama apa namanya masalahnya adalah ya jadikanlah amal soleh itu sebagai akhlak. Nah hanya untuk bisa seperti itu bagaimana Abu Bakar contohnya coba berpikirnya dan segalanya ke arah kebaikan saja pasti kebaikan tidak akan ada keburukan.
Nah ini pertanyaannya untuk lebih menanamkan supaya lebih mengakar gitu ya, supaya lebih menggugah lah gitunya, menggugah siapapun itu bersemangat untuk ya silahkan jadi al-abror. Nah silahkan lah gitunya jadi seorang albar ulah si Ahmad wae. Oh itu apa ya Ahmad Albar. Si Ahmad Albar kan ngaran wungkul teman. Eta mah ngaran wunggul Ahmad Albar teh jeung prakna. Eta we siga nu dibari ngaran soleh, pan soleh berarti ti budak teh jelema teh ngaranna. Tapi kamawat teh soleh si eta mah teu ganti ngaran. Lain amalna. Jadi sebut teh eta mah ngaran wunggul kitu mah tuh. Ahmad Albar telebar ku ngaran aduh ampun ya. Ki innahu kitabu mastur, itunya kitab yang diprasastikan sutayanya sutirot fihi asma'uhum wa a'maluhum, diukir dibuatkan prasasti nama dan amalnya. Cobanya mun aya ngaran urang dirinya aduh gagah sih karena keren lah luar biasa. Nama nih sutirot fihi asma'uhum wa a'maluhum, namanya dan amalnya. Namanya diukir itu diprasastikan juga amal-amalnya. Wa huwa as-sijlul kabir, tentunya di sini disebut as-sijlul kabir. Iliyun itu adalah sebuah prasasti besar. Ya karena tentu bukan 1-2 orang sih, bisa banyak orang yang bisa gitunya, orang yang mampu itu mencapai tahap al-abror bisa banyak. Orang yang menjadikan itu apa gitu kan, menjadikan amal soleh sebagai akhlak. As-sijlul kabirnya sebuah prasasti besar. Yas'ahaduhul muqarrabun allazi tuhdiruhul malaikatu wa tahfazuhu, yaitu yang dibawa dimunculkan oleh malaikat dan dijaga oleh mereka. Ya wa yarawnahu kama yahfazullahu kama yuhfizullahu hal mahfuzu. Nah mereka bisa melihat memperhatikannya sebagaimana mereka memelihara Allahul Mahfuz. Allahul Mahfuz itu kan tempat steril yang dijaga, atau teh aya security nah di dinya teh. Allahul Mahfuz setan nyamperkeun gaplok. Atau teh setan nyamperkeun baledog gitu teh. Karena setan itu berusaha kan Al-Qur'an disimpan di Allahul Mahfuz. Setan itu selalu ingin mencuri. Dijaga oleh para malaikat. Nah, termasuk ini nanti nih prasastinya itu dijaga, diperhatikan oleh malaikat. Ini arti dari yashhaduhul, ayatnya kan yashhaduhul muqarrabun. Jadi asalnya sih disaksikan oleh al-muqarrabun itu para malaikat. Atau ada juga nih yang memaknai yang lain, yashhaduna bima fihi yaumal qiyamah. Ya, mereka para malaikat itu memelihara dan menjaga apa yang ada di sana nanti pada hari kiamat. Terserah doa satu ah. Ya sampai situ dulunya ayat dari sampai ayat berapa berarti 18, 19, 20, 21. Ini nah nanti 22 masih tentang mereka. Ayatnya lanjutannya adalah innal abror, orangnya. Kalau tadi catatannya, sekarang orangnya. Innal abror lafi naim, sesungguhnya al abror itu benar-benar ada di dalam segala kenikmatan. Nah, itulah kenikmatan tertingginya, bahkan surganya pun surga tertinggi.